Halo, perkenalkan nama saya Ibda Fauzan. Di sini saya akan sedikit mewawancarai tentang Kopito. Boleh diperkenalkan namanya siapa dan di sini sebagai apa? Oke, perkenalkan nama gua Muhammad Isdan. Sini gua sebagai owner Kopitografi. Ada pertanyaan pertama nih Pak, bisa diceritain nggak sih awal mula kapal ini kenapa namanya Kopito? Oke, untuk Kopitografi sendiri sebenarnya berawal dari dua hobi gua sih. Ya, Jadi gua tuh punya dua hobi. Yang satu itu fotografi. Terus yang kedua itu sama gua senang ngopi. ngopi Ya, ya. jadi simpelnya Kopito itu gabungan antara fotografi sama kopi. Oh, berarti intinya dari hobi gitu. Iya, dari hobi. Lanjut pertanyaan kedua nih Pak. Konsep Kopito kan dominan alam dan tanaman. Idenya dari mana sih? Kalau konsep Kopito alam dan tanaman atau indoor outdoor lah ya, itu lebih ke karena gua senang sama yang namanya relaksasi sih gitu, meditasi, relaksasi, nah yang kayak gitu. Terus sama kayaknya kalau lihat yang hijau-hijau tuh mata adem aja gitu kan ya. Oh, jadi adem aja ngeliatnya gitu. Jadi kayak kenapa akhirnya gua ngambil konsep seperti itu dan mencari seperti itu ya karena memang ada alasannya gitu. Jadi alasannya itu pertama gue pengennya customer yang datang ke sini tuh kayak ya udah buat nyantai, ngobrol, nugas tapi dengan tenang. Terus selain itu juga biar nggak jenuh aja sih karena yang gue rasa gue kan sering juga ya ngopi ke beberapa tempat dan itu kadang monoton dalam artian tuh oke konsepnya bagus tapi kalau dalam satu ruangan tuh sumpah aja sih yang gue rasa ya jadi kayak udah gue coba untuk menyajikan hal berbeda experience yang berbeda Dari pengalaman gitu intinya. biasanya dari pengalaman ya. Baik, makasih ya Pak. Halo, perkenalkan nama saya Siti Gadiza Khaira Halkil Mulyawan. Di sini saya akan melanjutkan wawancara mengenai usaha kopitografi bersama Bapak Rizdan Helmi Mulyawan. Baik Pak, di sini saya akan menanyakan dan melanjutkan pertanyaan yang tadi teman saya sudah ditanyakan duluan. Saya mau nanya, menu di sini itu ada apa aja dan kira-kira yang jadi favorit customer itu apa? Nah, di sini menunya sebenarnya simpel ya karena memang basic Kopito itu kan mengarah ke coffee shop ya, bukan cafe atau resto. Jadi mayoritas menu yang ada di sini basicnya itu di kopi. Cuman kalau untuk pertanyaan favorit, sebenarnya hampir semua favorit sih. Kopi susu atau signature kopinya. Cuman ada satu kopi yang memang sering dibeli selain kopi susu warga itu ada yang namanya hujan rempah. Jadi dia itu base coffee mocktail kita. Dia tuh terbuat dari base-nya espresso untuk kopinya terus dicampur sama beberapa rempah. Salah satunya ada rempah yang namanya daun diol. Ya, dia punya taste yang spice. Tapi nanti pas diolah itu jadi kayak minum kopi aren tapi nggak pakai susu. Itu namanya hujan rempah. Berarti itu termasuk non-coffee ya Pak? Itu kopi biasanya. Kopi? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi kan udah ditanya ini menunya terus menu paling favorit customer itu apa. Selanjutnya itu pertanyaannya gimana caranya kakak tuh bisa nentuin rasa citra kopi jadi kayak oh ternyata kopi ini tuh khas dari kopitografi gitu, ada nggak sih? Kalau untuk jadi unique sellingnya yang pertama pasti kalau untuk dari produk rasanya ya rasanya kita tuh mainnya itu nggak cuma di base sirup aja tapi kita juga coba ngeracik dan ngegabungin antara rempah sama kopi masuk dari situ. Jadi sebisa mungkin itu yang jadi unique selling kita untuk dikenal sama orang-orang. Jadi kombinasi antara kopi dan rempah asli Indonesia tuh bisa gak sih dimasukin produk atau dijadikan produk? Ternyata bisa dan itu yang menjadi signature kita. Terima kasih Bapak sudah dijawab pertanyaannya. Selanjutnya akan ditanya oleh teman saya berikutnya. Perkenalkan nama saya Nelia Askarsi. Saya di sini izin melanjutkan wawancara tadi dari teman saya. Pertanyaannya, gimana sih strategi Kopito dalam meraih pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama? Kalau untuk
misalkan pelangi dan baru, biasanya kita coba untuk promosi ya. Promosinya itu bisa melalui platform kayak TikTok, Instagram, dengan juga ada konten-konten menarik atau nampilin ambience suasana yang ada di Kopi Talk gitu. Jadi kan orang penasaran ya, akhirnya datang. Selain itu buat menjaga customer itu tetap loyal, itu biasanya kita dari service dan hospitality yang kita coba sajiin ke customer. Nah, Kopi Talk kan sudah udah lama ya. Nah, kita tuh memang lumayan banyaknya loyal customer kita ketimbang customer baru. Karena mungkin dia nemuin tempat atau suasana yang enak di sini, produknya yang murah, terus hospitality juga yang lumayan. Mungkin ya menurut mereka proof itu bisa dilihat, dan kita coba untuk jadi indikator juga seberapa baik buruknya perkembangan si brand tersebut. Ada sih ada keluhan dari pelanggan, dari gimana cara menanganinya agar mereka tetap puas. Kalau untuk keluhan sejauh ini kita alhamdulillah nggak ada sih, cuman karena kita nggak tahu mungkin ya, karena kan kita nggak tahu ya, kadang keluhan customer tuh bisa dapat langsung atau tidak langsung atau memang tidak dibicarakan. Cuman ketika kita dapat problem atau aduan selain itu, kita selalu mencoba untuk menyelesaikan secara langsung. Kayak misalkan semuanya ada produk yang kemasukan semut atau hanya rambutnya, itu kadang kita langsung menawarkan untuk ganti produk, terus tambahin atau ngasih komplimen yang lain, entah es krim atau apa. Jadi kita apa ya namanya, problem solvingnya pasti kayak gitu lah, gak bakal jauh kelasnya. Jadi kayak ketika ada masalah yang bisa diselesaikan langsung ya gitu. Dan alhamdulillahnya secara review yang kita dapat dari bos atau yang lain semua positif gitu. Tapi ada aja sih memang yang masih misalnya bintang 1, dan kita cari dulu nih indikatornya apa kesalahannya di mana dan apa. Karena kan yang namanya Fendi kadang nggak bisa juga ya, kayak misalkan minumannya keluarnya lama, tapi kan lihat kondisi dulu ya. Kalau misalnya lagi rame ya harusnya lama lebih lama. Tapi kalau memang lagi sepi gitu lama, itu baru kita eksekusi dari internal kita kayak gitu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jindan Haidir. Sini saya akan melanjutkan wawancara sebelumnya. Kalau boleh tahu penghasilan per bulannya berapa ya? Untuk penghasilan sendiri itu sebenarnya kita nggak bisa terbuka ya, cuman kalau mau ngasih rate itu kurang lebih di angka 15 bisa lebih, bisa mayoritas average sih. Dari penghasilan tadi berapa pengeluaran per bulannya? Nah, kalau untuk pengeluaran per bulannya itu kalau gua biasanya di presentasi ya, jadi nggak bisa nilai atau kasih tahu nilai secara spesifik. Cuman range-nya itu di biaya operasional itu sekitar 40%. Terus untuk biaya bahan bakunya itu gua selalu kan di angka 30%. Jadi kurang lebih ya 30% kayak gitu. Oke sih Kak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Nurul Islami. Di sini saya akan melanjutkan wawancara yang di saya. Jadi, tantangan apa yang ada di pas kafe ini mulai berjalan? Tantangannya yang pertama kalau di awal itu pas nyari customer, itu yang pertama. Jadi sering berjalannya waktu, akhirnya kita punya cara-cara untuk bisa mendatangi customer. Salah satunya promosi lewat media sosial atau secara langsung. Terus selain itu tantangannya menjaga konsistensi dari flow kerja, terus rasa produk, servis dan segala macamnya yang bisa menunjang operasional toko itu yang harus dijaga. Jadi tantangan lumayan sulit. Jadi apa ya namanya, selalu ada improvement, selalu ada pembaruan yang dimana memang harus dilakukan di gua rasa sebagai business owner untuk
pengaruh terhadap sini. Terakhir itu ada tips dari sederhana agar buat orang baru yang mulai bisnis, terutama doa kelola keuangan dan ide baru. Kalau tipsnya gue mah simpel sih, kayak ya lu ketika lu pengen usaha pasti lu harus siapin dengan matang plan-nya apa nih. Terus yang kedua konsistensi. Ya, tapi balik lagi, kalau bisnis sama dagang itu kan beda ya. Mungkin lu bisa mencoba untuk dari dagang dulu gitu, karena kalau dagang kan lu yang produksi, lu yang dapat keuntungan, lu yang digaji lah istilahnya. Kalau udah ngomongin bisnis ya lu harus siap untuk punya karyawan, ngeluarin biaya operasional yang lain. Mungkin tipsnya adalah ya lu mulai coba berdagang dulu aja, bisa kalau kerja untuk yang lain. Terus tadi apa gitu? Oh, kelola keuangan ya. Kayak kalau untuk kelola keuangan ya itu hal yang wajib sih gue rasa ya. Wajib untuk di seluruh usaha apapun itu, cara mengelola keuangan itu wajib banget. Harus ada apa namanya, purchasing-nya, barang masuk barang keluar itu harus tercatat, terus uang masuk atau sales dari itu, pengeluaran semua itu harus tercatat dengan baik. Terus kalau lu nggak ngerti banget tentang finance, coba untuk lu buat format yang lu ngerti dulu aja. Simpelnya ya pengeluaran pemasukan, kayak gitu aja sih. Jadi jangan dibuat ribet sih kalau untuk keuangan, karena ya semakin lu membuat ribet ya semakin lu sulit berkembang, karena lu bakal kepikiran itu terus, bukan kepikiran hal yang lain, bahkan penunjang lain. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kita udah berbincang nih tentang sejarahnya, konsepnya, rasa minuman dan makanannya. Di sini saya akan merekomendasiin nih kafe ternyaman dan vibe-nya tuh alam-alam kayak gimana gitu. Bisa ditanyakan, Pak, ini di jalan mana? Jalan Raya. Jalan Raya ya. Untuk alamatnya itu ada dua sih kita untuk kopitografi ini. Yang pertama itu ada di BKN Sindang Sari, Jalan Seruni, itu di daerah Ciampea. Mungkin orang-orang kalau mau main ke Curug bisa transit dulu ke Sindang Sari, atau yang kedua di dekat kota di daerah Bogor Barat, itu ada di Sindang Barang yang mau arah Ciomas. Itu nanti kalian cek aja di Maps Kopito Simbar, kalau yang sana Kopito Bogor. Nah itu bisa langsung cek di Maps. Nah, jangan lupa juga kalian follow Instagramnya Kopitografi sama TikToknya dan YouTube-nya. Terima kasih.